Orange Garden. Channelnya akan bahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Nah, plant lovers, hari ini saya berada di di rumah salah satu pecinta tanaman di Pontianak, Kalimantan Barat yang koleksinya ya ampun. Ini nih memang benar-benar menyatakan bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Misalnya halaman kecil pun kalau mau punya tanaman bagus, tanaman oke, asal ada niat pasti bisa. Lihat ya, kita lihat koleksinya dulu. Sebelum menonton video ini, yuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe nggak akan bikin kamu rugi kok, karena subscribe itu gratis dan mendukung kami membuat video-video yang lebih baik lagi. Yuk, subscribe yuk! Nah, plant lovers, ini dia nih, sang pemilik rumah, Mbak Lely. Seadanya aja. Ya, seadanya aja. Ini nih tanaman-tanamannya Mbak Lely, dari tangan dinginnya Mbak Lely, seorang banker ya Mbak ya? Ya, aku bilang kayak gimana? Seorang banker yang juga memiliki passion di bidang tanaman gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih, gimana sih tips-tipsnya memiliki tanaman-tanaman yang indah-indah ini agar tetap cantik. Mbak, Ya. mulai suka tanaman tuh dari kapan? Kalau suka tanaman tahun 2017 ya kayaknya. 2017. Iya, itu pun mulai-mulai aja, nggak yang tahu-tahu bener tanamannya seperti apa gitu. Asal-asal aja sih gitu. Terus tanaman pertama yang dimiliki itu apa? Dulu tuh aku suka kokedama sama kaktus-kaktus gitu. Mikirnya kan karena aku kerja kan Mbak ya, jadi ya yang nggak bakalan sering disiram kayak gitu kan, katanya sering seminggu sekali siramnya. Oke, ada yang bulat-bulat itu. Iya, yang bulat-bulat itu. Tapi sekarang udah wassalam semua. Karena emang ternyata kokedama butuh ekstra banget ini maintainnya tuh ekstra maintain. Mbak karena nggak berada di sini ya? Iya, karena kan saya dinasnya di luar kota, jadi di rumah cuman weekend aja kemarin itu. Sekarang sih udah pindah alhamdulillah gitu. Jadi sekarang udah bisa fokus ngurusin tanaman-tanamannya. Iya, setiap hari paling bisa ngecek lah ya mana yang ini, mana yang kurang beres atau enggak gitu. Ini tanaman terbanyak kayaknya ini ya Mbak ya? Monfar. Terus coba lihat deh plant lovers, bisa nggak ngitungin ini? Dapat giveaway deh berapa jumlah Monstera variegata di rumahnya Mbak Lely ini nih. Nggak banyak juga 2, 3, 4, 5, 6. Ini dicacah-cacah sendiri atau kayak gimana sih Kak? Ini kemarin nih hasil cacahan, kalau yang ini ada 3 pot itu. Memang dulunya pernah sempet punya tuh ditaruh di sini kan, di samping, terus karena dia itu putih semua. Oh, albino. Jadi albino semua, itu lama-lama gosong semua. Dia kan mati. Akhirnya mati karena saya salah treatment juga kan, yang namanya kita merawat tanaman kan kita belajar terus ya, nggak langsung instan, nggak mungkin kita beli udah jadi, itu nggak seperti itu, karena kita merawat makhluk hidup. Jadi treatmentnya pun beda, apalagi di Pontianak ini kan panas, very hot, jadi beda banget treatmentnya. Kalau kita dibilangin sama penyuka tanaman yang dari Jawa, penjual dari Jawa, terus diadop ke sini tuh sangat-sangat nggak bisa. Karena gini sini panas, apalagi nanti kalau pas musim asap. Itu kita harus siap-siap nih. Siap-siap musim asap ya. Jangan ya kita beli aja, nanti pas musim asap tiba-tiba mati, jangan kaget kayak gitu. Pokoknya siap-siap lah ya. Kalau Buat teman-teman di Pontianak, kalau yang masih baru-baru mencintai tanaman, siap-siap pada saat musim asap ya. iya sih panas banget. Jadi kalau tips and triknya kalau lagi musim asap gimana dong Mbak? Sering dimis-mis ya kalau siang kayak gitu. Disemprot. Terus kalau ini kan kita medianya juga kalau biar dia menyimpan lebih banyak air, itu bisa ditambah pupuk itu biasanya. Jadi dia nggak terlalu kering-kering banget, biar bisa ngikat air gitu ya Iya, Mbak ya? kalau enggak di bawah pot tuh potnya dikasih tatakan. Dia biar lembab. Keladi kan emang harus yang kering. Kering tapi bawahnya itu kita lembabin pakai tatakan. Soalnya Pontianak ini panas ya. Kebanyakan tanaman didatangkan dari luar nih Mbak. Sebenarnya beli online sih, karena yang memang sibuk ya. Karena sibuk itu jadi ya. Nggak hunting-hunting di sini ya Mbak ya. Kadang-kadang di gor-gor atau di itu malah kurang lengkap kalau saya lihat ya. Ya mungkin karena lokal gitu. Udah lumayan sih sekarang ya. Sekarang Aduh, ada ini. Mani ya Mbak ya? Iya, Mani.
tanaman yang termahal, Mbak? Ini kan kayaknya tanaman mahal-mahal nih sebenarnya nih. Kayaknya tanaman-tanaman. Oke, bingits. Tanaman termahal yang Mbak pernah beli deh. Oh, ini teman-teman. Monstera ini. Oh, varigata. Varigata. Kok sekarang mungkin udah puluhan juta kali ya. Ada yang jual di atas 12 kali. Jadi waktu tahun berapa belinya, Mbak? Ini baru tahun ini. Januari akhir. Jadi banyak juga yang Januari Februari di sini tuh. Soalnya kemarin ada beberapa yang udah kejual, tiga pot tuh udah kejual. Oh, Mbak ini juga selain mengkoleksi dijual juga? Gitu? Enggak juga. Suka-suka aja, Mbak. Enggak juga. Sebenarnya pokoknya saya kalau bisa jangan dijual seperti itu. Tapi kalau kepepet atau apa ya saya jual, tapi jangan suruh saya cacah ya. Atau suruh menjual. Tuh, jangan suruh cacah ya. Kadang karena kalau pecinta tuh nggak suka nyuruh cacah. Kasihan. Kita aja ngerawat kan, ngerawat bener-bener untuk dia numbuhkan satu daun aja kan butuh time ya, butuh waktu banget kan, kasihan. Ini berapa dong nih, Mbak, awal Januari? 48 awal Januari dan sekarang bisa belasan ya, Mbak? Pasti lah ya, kalau Satu, pink tuh dua, pasti 3, 4, 5, 6, 7 daun. dulu baru 3 daun. Oh, 3 daun. Ini mau keluar kan ini daun baru. Yang itu juga itu udah daun Itu 1 cacahan 2. juga? Ini nih udah nih 1 2. Ini baru-baru semua nih. Terus kenapa harganya mahal ya? Kurang tahu. Saya kurang tahu, mungkin karena motifnya monster itu kan beda-beda ya setiap daun ya. Unik ya, Mbak. Unik ya. Ada pisang blood banana. Ya, ada blood, ada yang ini. Jadi merah putih nih, Mbak. Ini lucu. Bisa berbuah nggak sih? Bisa, tapi ini nggak berbuah-buah. Udah berapa tahun tuh, Mbak? 2 tahun kalau. Ini kemarin besar sih. Mbak, segede muka. Kalah Thea Marion. Itu besaran itu. Lebih besar lagi, Mbak. Regale ya. Ada lagi di sana. Yang regale tuh besar banget kan memang Oh, nanti kita ke sana ya, tapi ini nih Calathea Marion ya, Mbak ya? Iya. Bisa segede ini. Dirawat dari tahun 2018. 18. Dikasih apa ini, Mbak, bisa gede gini? Nggak tahu ya. Kalau saya sih emang kurang suka memupuk sebenarnya. Oh, Takutnya kan dulu pernah suka mupuk terus gosong kan, pada mati. Udahlah nggak usah. Cuman di tanahnya itu memang sudah ada permit sama kulit gitu. Oh. Jadi dari tanahnya sendiri kita dari metannya udah Memang udah bagus Udah ya, Mbak bagus. ya? Gede banget. Di sana ada yang lebih gede. Nanti kita lihat cuman kita. emang koleksinya kayak gini-gini aja. Tapi ya Gini-gini yang aja, penting Mbak, suka. gini-gini aja. kan banyak yang emang bagus. Cuman Ini kan impian kita- semua ibu-ibu Instagram penonton YouTube penonton saya. Iya sih. Tuh cupreanya gede. Wah, Cantik dia. segede muka juga nih. Tuh, lebih gede daripada muka Mbaknya. Cuprea. Dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 daun, 6 daun. Ini keluar daun baru tuh membelah kayak gini. Lucu nih. Jadinya kayak gitu. Dia kembar Glowing. siam gitu ya. Jadinya dia kayak mau 2, tapi malah ini membelah Nggak kembar tahu nih. siam. Glowing dari lahir. Wah, tuh regalenya. Kocak gede. Beda regale ini sama yang lain apa sih, Mbak? Ininya kan Guratnya ya? guratannya, terus emang cara pembibitannya kan beda. Iya. Numbuh daunnya susah ya, Mbak? Enggak sih? Cepet itu, Mbak. Udah langsung juga tumbuh. Tuh dua tuh malah tuh. Satu apa 2 ya itu ya? Seneng berarti jadi sini nih. Kayaknya dia senang di sini. Kayaknya aku perhatiin tuh ya, tanaman asal tempatnya penempatannya tuh oke. Iya. Pasti dia tuh happy dan dia tuh numbuhin lagi tanamannya. Karena yang penting itu kan humidity sama sinar matahari. Jadi kalau tanaman itu kan kalau bisa humidity-nya kan 80% kan 80. Kalau udah di bawah itu di bawah 80 kepanasan dia pasti nggak happy. Jadi makanya orang-orang tuh kalau yang punya greenhouse bener-bener kan di miss gimana caranya biar humidity-nya tuh naik kayak gitu. Tapi kalau di sini bener-bener kena hujan terus, aku juga kadang-kadang takut kena ini juga jamur. Tergantung tanamannya juga kali Mbak ya. Iya. Kebetulan karena kalau kayak mereka ini suka yang lembab-lembab. Ini kemarin Mas beli tuh cuman ini aja. Oh, satu Ini daunnya sama aja? dua daun Dua daun. ini.
Ini berarti udah nunggu di sini. Ini lembut ini. Ini gede banget langsung. Ini ya. Ih, cakep. Nih, gede juga nih. Ini Denny ya, Mbak ya? Ini juga gede loh, teman-teman. Happy dia. Wah, ada singonium kuning. Cakep. Painted lady. Ada mojito juga. Ini painted lady. Ada painted lady. Ini Veru. Veru. Veru kosong. Ah, si merah. Merah darah. Veru kosong. Nggak keluar anaknya lagi. Cepet banget. Cepet banget orangnya. Ini nggak dijual. Masuk nggak dijual. Oke. Oh, terus ada si tanduk rusak lagi. Ada begonia bunga putih. Nah, cakep. Ini skin dapsus ya, Mbak? Iya. Wah, skin dapsusnya bisa nemplok gitu ya? Ini calathea ini. Leconera. Ih, segede banget. Green Leconera. Kok bisa gede gini, Mbak? Gak tahu, ini biarin aja. Yang kuning ada di sana. Oke. Ini ada yang gergaji ya, Mbak? Golden. Ya? Golden Green Soul. Soul. Green Soul. Oke, kita ke spot yang lain. Tenang. Oh, Mbak ini pelihara ikan juga nih. Nih tipsnya bagus nih teman-teman. Kalau misalnya bersandingan dengan ikan gitu, jadi bisa lembab tanamannya ya Mbak ya. Suasananya bisa lebih adem. Jadi tanamannya juga bisa lebih subur. Ada bili gitu. Ayo hijau. Tuh nyemplok. Ada tang gili si batang oren. Alokasia. Itu cantik banget, Eyes of Heart ya Mbak ya. Nah ini dia spot yang lain dari rumah Mbak Leli. Tuh ada sih yang lagi hot, jeletot, yang lagi naik daun ini sih Paraiso Verde. Lagi naik daun banget nih. Padahal dia daun ya Mbak. Naik daun. Ada Green Splash. Lucu-lucu. Nah ini yang tadi dibilang kuning tuh ada. Wah cantiknya. Nah ini si dragon sendiri. Green fall. Ada tips-tips nggak sih Mbak perawatan tanaman ini? Gede banget. Apa ya? Paling kalau harusnya sih ya 2 minggu sekali dipupuk atau 1 bulan sekali. 2 minggu sekali dipupuk ya Mbak? Kalau saya sih sering kasih disiram campur larutan BB1 aja. Oh larutan B1. Seminggu sekali gitu Mbak? Iya boleh, atau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh,